Simbah juga. Berarti ini berapa turunan Mas ini? Kita generasi ketiga. Generasi ke generasi itu kan pasti ada satu pusaka lah. Pusakanya jenengan maksudnya. Oh iya. Nah, untuk Menyembelih tahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah menghabisi banyak nyawa ya. Nih, ini yang menarik. Dibandingkan bilah pusaka yang tadi, kalau secara karakter energi lebih panas ini. Dan unsur darahnya masih kental ini. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cipo The Gang. Hari ini Cipo berada di salah satu rumah makan tertua di Kuto Prembon. Oh, di Prembon. Maksudnya tetap Kebumen gitu. Ya, Kebumen. Nah, ada satu cerita yang mengisahkan berdirinya rumah makan ini dulu. Masih ada ya Mas di sini. Masih ada. Kita masih kepo karena di sini rumah makan gulai dan sate kambing ya. Betul. Jenengan potong sendiri itu Mas. Motong sendiri dari era sebelumnya, dari Simbah juga. Berarti ini berapa turunan Mas ini Mas? Kita generasi ketiga. Berarti sulit banget ya Man. Oh. Nah, dari generasi ke generasi itu kan pasti ada satu pusaka lah. Pusakanya jenengan maksudnya. Oh iya. Nah, untuk Menyembelih. Iya. Ya, ada. Ya, ada tinggalan dari Simbah. Oh, masih ada itu? Masih ada. Ya, yang untuk menyembelih tapi untuk sekarang tidak kita gunakan lagi. Udah pensiun. Udah pensiun. Oh, jadi ono pensiunnya bareng masa kerja. Masa kerja itu ada itu. Tapi dapat pensiunan. Tunjangan. Nah, tapi nih benda pusaka itu Man, pensiunannya itu dirawat Man. Iya. Diisik-isik lah biar Intinya tetap always glowing. Iya, always glowing. Nah, ini kita ada di rumah makan mana Mas sampai belum kutanya. Mau makan apa ini Mas? Ini sate kambing Ahmad Kusni. Nah, Iya, ada di jalan stasiun depan stasiun Prembon persis. depan stasiun Prembon. Kita tadi udah ngincipi makanannya. Ada nasi kebuli. Nah, itu bahasa itu. Kayak beras Pakistan kok Nih, ngerti kowe. Beras impor. Beras impor. Iya. Langsung dari Pakistan. Iya. Dikira rajangan mie tadi po. Iya, bosnya goblok lah. Itu rajangan dimauan. Ya. Maklum, terasarakan tuh. Nah, kembali lagi Mas. Kenapa rumah makan ini bisa bertahan sampai sekarang? Pasti dengan cita rasa yang sungguh luar biasa. Terjaga. Terjaga. Itu ada rahasianya enggak Mas? Rahasia enggak ada sih, cuma pakemnya dari Simbah, cara memasak, teknik menyembelih masih kita gunakan. Nah, ngomong-ngomong soal pusaka Man, tadi saya melihat sebuah golok yang cerita masa lalu itu ada satu sisi yang membuat daging kambing menjadi enak itu Lebih ya. nikmat. Ya lebih nikmat karena empuk banget Man tadi kan. Ya. Empuk kayak sering. Jadi teman-teman Cipo The Gang, teman-teman Bawanda gue kalau turun di Prembon atau mau melompat dari Sepur langsung mampir aja ke sini. Soalnya ya, di depan Mas. stasiun persis. Iya, Boleh. di depan stasiun persis. Kalau Yakin. kalau sepurnya langsir pesen boleh. Kan suka ngeteman di depan. Iya, langsung mampir ke sini langsung di depan stasiun loh Man. Rasanya Kesuwen di pedang. Oh iya. Improvisasi Man, ben rasa stres lah. Soalnya durasi. Biar Biar iklannya banyak. iklannya banyak. benar. Iya. Saya boleh melihatnya. Boleh. Nah, kita melihat dulu ini. Lemarinya juga sangat vintage, Di sini banyak barang-barang vintage antik. yang punya tapi milenial Man. Dan kebetulan kita ditemani Iya dong. sama ahli. Kok ahli? Iya. Ahlinya Pusaka. pusaka Tosanaji, Iya. Mas Peta Yuwana. Peta Yuwana. Jangan lupa di-follow IG-nya. Iya di follow Peta IG-nya Yuwana. nanti di bawah ini ya Pak. Di bawah. Jadi kita mengungkap golok ini bukan kaleng-kaleng Man, kita panggil langsung teman Pakarnya. kita, pakarnya sekalian Man. Jadi biar semua terungkap semua Man. Wis karena di syuting aja. Ini jadi ada dua golok. Dua sembelian dari dua generasi Mbah Kaum, karena dulu nyembelihnya sampai sekarang Mbah Kaum. Nggih, lah. Iya. Nah, ini beberapa kali sudah digunakan oleh Mbah Kaum. Saya meneruskan merawat bilah tersebut. Iya. Walaupun sudah nggak dipakai, tapi ada.
nilai histerisnya di sini yang Historis. histeris itu ketakutan man. Asin aku ngetes kok goblok. Aku di Mister Das sama sih. Oh iya, itu nilai historis yang sangat tinggi man. Saya kan ngetes. Saya kan ngetes. Padahal yang blow on kamu ya. Iya, aku gak nutupi kekuranganku man. Melimpahkan kesalahan ke orang lain. Iyalah, itulah manusia. Wong salah sego biasa mangan sego putih, mangan sego kae, terus robah pola pikir ya. Untung orang ngomong bahasa Arab ya. Iya. Ya kan baru ngomong apa makan kebuli, ngomongannya langsung anak antum. Iya. Oh, tapi lah ngono man. Kita Tetep tetap Jawa man. Nah, boleh dikeluarkan batin. Oh, boleh. Sama kayak guru saya Ki Beta, Wis. ketika mengeluarkan keris ini juga ada adabnya. Iya. Karena dalam rangka mengurangi apa ya? Resiko. Biar nggak kena. Jadi, kalau kita mengeluarkan dari sini kena sisi tajamnya, jadi Iya. kita mengeluarkan dari yang sisi tidak tajam. Oh, iya. Jadi, sama. Ini yang paling sepuh atau paling Oke. tua. Ya, menurut informasi dari Mbah Kaum seperti itu. Nih man. Ini yang satunya. Ini kita tanya sama Ki Beta Yuwana dulu. Kalau seperti ini masuk dalam ranah atau sanaji mboten niki? Cobi, J. Jadi saat ini kita sedang mereview sebuah benda pusaka keluarga milik keluarganya Mbah Ahmad Kusni berbentuk pisau sembelih. Jadi untuk pisau sembelih ini tidak masuk kategori tosan aji. Jadi untuk kriteria tosan aji itu ada unsur batu langit dan unsur mineral atau logam bumi. Di sini tidak ada. Kemudian yang kedua harus ada unsur ilmu tempa, yaitu proses pembuatan secara dibakar di tempa. Sedang untuk bilah ini itu menggunakan sistem cor atau casting. Tetapi kita bisa melihat bilahnya ini menggunakan material yang sangat baik. Jadi kepadatannya, kemudian material yang digunakan adalah material yang terbaik. Kemudian untuk bilahnya ini sendiri tidak begitu panjang sehingga sangat efektif sekali pada saat digunakan untuk kegiatan menyembelih. Jadi berbeda dengan benda pusaka atau pedang atau apa yang sifatnya tebas. Ini sifatnya adalah untuk gerakan-gerakan yang mendasar atau sembelih. Kemudian kita lihat di sini tetap sama. Jadi ujung peksinya masuk ke dalam bilah secara dikunci. Jadi dalamnya pasti ada tatahnya ya mas untuk menguatkan benda pusaka ini. Tapi terlebih dari itu, sebuah benda yang dirawat secara turun-temurun dan difungsikan untuk membantu dalam artian di sini untuk menyembelih kambing, tentunya memiliki nilai historis yang tinggi. Apalagi selama mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah menghabisi banyak nyawa ya, menghabisi banyak darah. Nah ini menarik karena sebuah benda walaupun tidak masuk kategori tosan aji, ketika dia menyerap energi darah ataupun digunakan untuk kegiatan yang mengandung unsur darah, tetap memiliki unsur energi panas atau hawa panas, hawa yang negatif yang cukup bisa dirasakan. Tentunya dengan adanya perawatan yang baik itu sedikit bisa mengurangi efek dari unsur panasnya itu sendiri. Biasanya ketika unsur efek energi panasnya itu berlebih, itu juga bisa berakibat pada kondisi psikis bagi si pemakainya. Iya, kadang jadi gampang temperamen, emosi gitu. Nah, maka dari itu memang baik sekali yang tadi Pak Wawan sudah utarakan di awal, walaupun sudah tidak digunakan, bila pusaka ini tetap dirawat, tetap di-maintain dengan baik. Nanti kita ngobrol-ngobrol cara perawatannya bagaimana gitu, apakah sama enggak dengan tosan aji. Tapi secara basic ini adalah bilah yang sangat bagus, besinya sangat padat sekali, usia sudah ratusan tahun tetapi masih utuh terawat. Bahkan konon katanya tadi sudah melewati masa karatan yang sangat luar biasa, dirawat lagi menjadi kinclong. Nek bahasanya guru saya Mbak Cipo itu glowing. Ini menarik ini, monggo. Dan ini termasuk masih ada unsur kodamnya kental itu mas. Nah, kalau unsur kodam itu biasanya kan ketika ada unsur negatif atau darah, Iya. bukan kodam ya, kita melihatnya ya? mungkin jin atau apa Iya, ya. iya, katakanlah jin. Karena kalau kodam itu kan makhluknya Tuhan yang tercipta atas doa-doa pada saat pembuatan. Tapi kalau jin juga makhluknya Tuhan. Gitu. Monggo mungkin
Berarti Guru saya. ini ada jinnya berarti bisa. Itu pakai jin. Om Jenengan Cimo pakai pakai jin. jin. Saya juga pakai jin. Juga pakai jin. Foto Bali ya, Pak? Assalamualaikum. Tahu Pak, gandum sepur, Bos. Nah, nih Man. Nah, ngomong-ngomong soal kodam atau jin, seperti yang Kibeta tadi sanjangkan bahwa nilai historis itu bisa menyimpan atau bisa menyerap sesuatu, Man. Nah, yang bisa menimbulkan menjadi adanya kodam di sebuah benda. Contohnya ini sering banget untuk menyembelih kambing, ya. Mambu getih. Mambu gede lah, sering banget. Ini kira-kira Mas, ini berapa kepala kambing yang sudah pernah potong? Sudah tidak terhitung. Sudah Mungkin ratusan ribu, mungkin lebih. Ya karena Dari era Simbah Kusni, sekarang udah generasi ketiga, jadi ya ratusan ribu mungkin. nah dari situ Man, Iya. maka seringnya benda untuk berbuat sesuatu itu akan menimbulkan ya seperti doa-doa tadi, Man. Nah, banyak energi-energi yang meresap di bilah golok ini. Contohnya, kalau kita sering kena darah ya ini ya, sering kena darah, pasti darah itu kan energinya negatif banget, Man. Banyak energi-energi yang negatif juga meresap di sini, Man. Makanya sering ada kayak jin yang memanfaatkan. Nah, tidak boleh sembarangan orang untuk memegang golok ini atau mempunyai gitu. J. Nah, Sementara ya Mbah Kaum atau saya yang menggunakan. Anak keturunan anak keturunan. Karena apa, Man? Kalau di sini jelas pasti dia dapat tumbal gitu loh, Man. Tumbalnya apa? Kepala kambing, karena di sini jualan sate gulai kambing, Man. Tumbalnya enak temen ya. Iya, enak Tumbalnya sate gulai. Iya, kalau Tongseng. dipegang oleh orang-orang ya Awam, orang lain. orang awam lah, jauh dari sisi persembelian pasti emosian, Auranya panas, beda. auranya beda. Karena ya itu, Man, dari residual energi zaman dulunya. Ini biasa buat Ini biasa buat apa, itu menjadi suatu energi yang sangat besar di dalam bilah golok ini. Terus ada satu lagi nih, Ramit. Nah, karena saya tidak tahu tentang seperti ini, kita langsung tanya sama guru saya. Maaf. Daripada kamu sok tahu. Iya, daripada saya sok tahu. Nah, Ini bilah yang unik. Jadi tadi ketika Om Cimo mengeluarkan bilah pisau ini cukup unik karena ini bilah pisau yang terbalik. Kalau kita amati biasanya sudut melengkungnya itu kan ke kanan. Lah ini ke kiri. Ya enggak? Hampir mirip kukri. Kukri itu senjata Timur Tengah. Yang seperti pedang Timur Tengah itu hampir mirip. Kemudian dari unsur materialnya juga bagus. Lah ini yang menarik. Dibandingkan bilah pusaka yang tadi, kalau secara karakter energi lebih panas ini. Dan unsur darahnya masih kental ini. Kelihatan di sini ya, lihatin ya. Ini. Dengan maintenance yang sangat baik sekali, noda darah ini, karat-karat korosi darah dari noda darah ini masih ada. Padahal treatmentnya sudah sedemikian baiknya, sudah digerenda ulang, tapi noda darahnya masih belum hilang. Dan secara karakter energi lebih dominan ini, walaupun ini pusaka ini lebih mudah dibandingkan yang ini, tetapi yang ini karakter untuk mempengaruhi psikis, lebih emosional, temperamen itu lebih besar ini. Nanti perlu kita tanyakan juga kepada miliknya, apa sih yang menyebabkan ini kok lebih dominan energi negatifnya dibandingkan dengan pusaka yang sebenarnya jauh lebih sepuh, lebih sering digunakan. Tetapi kalau ini karakternya berbeda. Apakah pada saat penggunaan pada saat itu juga mungkin amit-amit ya, kadang kita kebawa emosi atau apa ya, mungkin nanti kita gali lebih dalam pada si pemiliknya. Yang jelas benda seperti ini termasuk unik sebagai pisau sembelih karena ukurannya satu yang panjang ya, tidak seperti pakemnya pisau-pisau, kemudian bilah yang terbalik. Bilah yang terbalik, pakemnya kan kayak gini. Iya. Nah, yang beli kayak gini ya. Iya. Ini malah kayak gini. Nah, kebalik. Nah,
seperti ini hanya bisa dijelaskan oleh anak keturunannya. Nggih. Langsung Saja, monggo. Modar itu. Bingung kan? Iya. Welingnya sih Mbah hanya untuk menyembelih. Jadi selain untuk menyembelih memang tidak boleh digunakan. Jadi dari dulu pisau sembelih ya hanya untuk menyembelih, tidak untuk digunakan yang lain. Nah, itu saja. Ini dipegang aja. Ini cara memegangnya aja bilahnya sudah beda. Padahal sisi tajamnya semua ada di sisi sebelah sini. Iya. Sebelah kiri ya. Iya. Yang tumpul sebelah kanan. Tapi yang ini pakemnya benar, ini kebalik. Ada tujuan khusus buatan sih ini Mas sebenarnya. Jangan-jangan jenengan keturunannya Kakashi apa? Katake kok Kakashi. Hokage. Hokage. Iya, pedangnya itu. Bisa. Bisa. Pedangnya kan kebalik gitu ya. Iya. Yang pedang kebalik. Oh, Kenshin. Kenshi ya. Sakabatau. Patosai. Ya. Saya. Iya, kalau Mbah Wanto Goen itu penyayang binatang, kalau Mbah Kusni ini pembantai binatang, Patosai. Roni. Monggo dijelaskan. Malah Saya nggak guyu bisa lah Mas. menjelaskan ini. Bingung lah. Ya tadi udah dijelaskan sama Ki Beta, mungkin gambarannya seperti itu. Iya. Intinya pesan-pesan dari Simbah dulu, pisau ini hanya untuk menyembelih, itu saja. Jadi tidak untuk digunakan yang lain. Mungkin juga seperti Ki Beta menjelaskan tadi, ada unsur energi yang bisa mengakibatkan temperamental dan lain-lain. Yes. Mungkin weling Simbah dulu seperti itu untuk jagani hal-hal seperti itu. Jadi untuk sementara walaupun tidak digunakan untuk menyembelih lagi, kita rawat, kita maintain lah dengan baik. Benar. Nun sewu Mbah, ini terus menarik. Apa ini untuk nimpuk orang atau gimana? Jadi, ini ketika bahan untuk tawuran. sebelah enggak pasah-pasah, terakhir nimpuk. Apa ini? Jadi potongan apa itu? Potongan apa ini Mbah? Ini potongan batu saya juga nggak tahu. Saya menemukan di sebelah rumah, jadi saya abadikan saja. Berarti ada kemungkinan dulu di sini adalah Peradaban. peradaban. Bisa jadi. URL apa itu? Iya. URL bahasa asing untuk akhirnya gue nimpuk pedusnya nih Pak sebelah Atau mati-mati. itu juga ada nilai historisnya dulu waktu SMA sering tawuran. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Oh iya. Mungkin ada kenangan dulu kita waktu tawuran, nah ini saya pakai. Buat nimpukin musuh. Nah intinya seperti itu Man. Asik kan kita kesini Man. Selain warak kita juga banyak ilmu di sini Iya Man. betul. Walaupun ini apa namanya benda pusaka tapi bukan tosanaji. Bukan tosanaji. Ya jadi Sana sih. benda pusaka itu belum tentu tosanaji Man. Tidak harus tosanaji. Tidak harus tosanaji. Ini Ada yang benda pusakanya belangkon mungkin, oh iya. atau Sorban. sorban, atau mungkin apa timang, sabluk, Ya, Selendang, barang. randang, jarit. Jarit. Iya, zamannya mbak saya jarit itu benda pusaka karena bisa digadekan di pegadaian. Iya. Zaman dulu seperti itu. Sekarang sertifikat rumah. Sekarang sertifikat rumah Man. Iya. Nah, seperti itu Man. Jadi apa namanya suatu energi dalam benda itu tergantung historis benda tersebut Man. Jadi kalau teman-teman Cipondegeng, teman-teman Mbah Wanto Goen dimanapun berada punya benda pusaka yang katanya Mbanda Kalani, sebenarnya itu bukan salah bendanya, tapi mungkin dari jiwa-jiwa yang belum kuat. Iya. Nah makanya lebih baik dititipkan aja kepada orang-orang yang sampun kenal lah istilahnya sama benda-benda pusaka, contohnya Ini Pak Beta Yuwana. Pak Beta Yuwana. mau nggak dititipin nggak? Jika kalian punya pusaka, Jika kalian punya pusaka Ya, dan tidak bisa merawatnya, tidak kuat, tidak kuat. hubungi Ki Beta. Menguatkan segala yang lemah. Iya, nanti langsung di follow aja Instagramnya Man. Nah, jadi ingat satu lagi, dimanapun benda pusaka itu tidak ada yang salah. Betul. Yang salah itu adalah sifat-sifat manusia yang menjerumuskan dirinya Ya, sendiri. dan dibuat untuk tujuan yang mulia juga. Loh, walaupun ini buat membunuh kambing ya Man. Iya. Ada juga yang membunuh manusia. Itu tujuannya baik Man. Kenapa zaman dulu itu ada benda-benda pusaka yang untuk membunuh orang? Contohnya tombak bambu runcing. Itu kan negatif banget buat Tapi untuk membunuh. kemerdekaan kita. Lah itu untuk Sarana kemerdekaan, sarana perjuangan. kemerdekaan. Nasib banget monggo Pak. Itu kewenangan itu ya. Saja ngiming-ngimingi. Nah, seperti itu aja. Pokoknya tetap positive thinking, tetap ngabdi karo Gusti. Intine ngono wae. Semoga ada berkah barokah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.